Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Kita telah diperkenankan Allah untuk hidup sampai dengan detik ini, saat ini, hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan kita yang sedang, akan, dan sudah dilakukan senantiasa menjadi kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ketika kita berada pada bulan Dzulhijjah, tentu saja ada beberapa nilai ibadah yang perlu dikerjakan dan harus dipelajari, sehingga ibadah ini bisa diniatkan dari awal untuk bisa mengkondisikan sesuatu ke arah yang lebih baik dari bulan kemarin sampai dengan bulan yang saat ini berada. Kalau kita perhatikan sama-sama bahwa bulan Dzulhijjah itu disampaikan Al-Quran sebagaimana disebutkan adalah sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulannya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Ini menunjukkan pada kita semua bahwa bulan-bulan ini mempunyai nilai keistimewaan yang luar biasa. Mengapa disebut bulan yang dimuliakan? Tentu yang pirsa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu saja setidaknya menurut saya ada beberapa sisi di bulan Dzulhijjah ini yang perlu dikerjakan. Setidaknya di bulan Dzulhijjah ada peristiwa besar di mana jamaah haji pada tanggal 9 wukuf di Padang Arafah. Maka itulah inti dari ibadah haji yang dilaksanakan, Al-Hajjul Arafah, di mana haji itu intinya adalah wukuf di Padang Arafah. Sehingga kita yang di Indonesia pada tanggal 9 dan tanggal 8 disunahkan untuk berpuasa. Tanggal 8 itu disebut sebagai hari Tarwiyah, dan tanggal 9 disebut sebagai hari Arafah. Dan tanggal 10-nya itu tidak boleh berpuasa karena disebut dengan Yaumin Nahr atau hari berkurban. Berkurban itu ada yang dengan sapi atau lembu, kambing, domba, atau unta. Kalau lazimnya di Indonesia itu menggunakan sapi, kambing, atau yang sejenisnya, misalnya kerbau. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada daerah di Jawa Tengah yang daerah itu membuktikan bagaimana toleransinya umat Islam terhadap umat lain. Misalnya orang yang beragama Hindu. Kalau panjenengan pernah tindak ke India, India itu mayoritas warga negaranya adalah beragama Hindu. Dan waktu dulu di daerah Kudus, Kabupaten Kudus, itu mayoritas sebelum Sunan Kudus datang,
Syed Ja'far Shadiq asmanipun atau nama dari Sunan Kudus ini, sebelum datang mayoritas masyarakat Kudus beragama Hindu. Sehingga dalam konsep ini di daerah Kudus, ijtihad dari Syed Ja'far Shadiq menyampaikan bahwa di daerah Kudus tidak boleh menyembelih sapi, karena sapi pada saat dulu itu dimuliakan oleh umat Hindu, sehingga kedatangan Wali Songo atau Syed Ja'far Shadiq datang ke Kudus itu tidak merusak budaya, tidak mengadakan konfrontatif atau konfrontasi, tetapi beliau sangat bijak, bertoleransi untuk tidak menyarankan menyembelih sapi dan diganti dengan kerbau sampai dengan sekarang. Dan itu hanya berlaku di Kabupaten Kudus, minimal sepengetahuan saya. Dan inilah sehingga ada lakon-lakon yang cukup terkenal di mana Kanjeng Sunan Kudus itu mempunyai murid yang namanya Syekh Jangkung atau Saridin, yang sebenarnya itu merupakan sejarah juga, tetapi tentu saja itu menjadi satu kondisi di mana kekayaan kita mempunyai sebuah penyelesaian dari fenomena-fenomena yang ada di daerah kita. Kedatangan Wali Songo tidak memberikan sebuah kecemasan, tetapi justru memberikan kesejukan, karena mereka juga memberikan kesempatan, penghormatan, toleransi kepada agama lain untuk melaksanakan ibadah. Konkretnya adalah bahwa ketika Islam datang di tanah Jawa, orang yang tentu saja pada saat itu orang yang mempunyai agama yang berbeda, keyakinan misalnya Sunda Wiwitan, Kaharingan, Kapitayan kalau di Jawa, itu mereka menggunakan sanggar sebagai tempat ibadah. Maka oleh Wali Songo, sanggar itu diubah namanya menjadi langgar. Itulah yang bisa dikondisikan, yang membuktikan bahwa Wali Songo walaupun alim, walaupun fakih, walaupun jaduk itu ilmu kanuragannya maksimal, sebagaimana Mbah Kiai Ali Maksum itu juga jaduk, Mbah Kiai Abdul Jalil Mutakin Tulungagung itu juga jaduk, tetapi mereka menggunakan bil hikmah wal maidatil hasanah, menggunakan hikmah dan kebijakan atau kebijaksanaan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya, maka hal-hal yang sangat menarik di sini, kalau kita mengaji kitab namanya kitab Durratun Nasihin, mungkin bisa dibaca ulang bagaimana keistimewaan pada bulan Dzulhijjah, di mana saat kita keluar dari rumah, pada saat keluar dari rumah untuk berniat berkorban, satu langkah kita dihitung 10 kebaikan. 10 kebaikan itu kemudian diimbangi dengan dimaafkan 10 kesalahan dan dinaikkan derajat kita 10 kali lipat derajat makom kita. Satu langkah. Kalau naik kendaraan bagaimana? Ya mestinya satu putaran roda atau yang lainnya.
Tetapi dalam hal ini pengkondisiannya adalah satu langkah. Kalau kita dari rumah sampai pasar hewan, itu berapa langkah? Ya tentu yang bisa menghitung adalah orang yang suka menghitung. Tapi setidaknya fadilahnya sedemikian besar, sehingga hanya niat saja, keluar dari rumah untuk beli hewan kurban saja, itu sudah mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Ketika kita sudah sampai di pasar hewan atau di pasar atau di tempat transaksi, dalam hal ini tentu tidak hanya sekedar pasar, tapi juga penjual hewannya, ada transaksi. Ketika saling berbicara, saling menawar, maka Allah mencatatnya atau malaikat mencatatnya, dianggap kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tawar-menawar dalam pembelian kurban itu boleh. Tidak ada yang menyatakan kalau kurban itu ya tidak usah nyang-nyangan, tidak usah tawar-menawar. Jadi orang yang membeli harus ikhlas juga, dan yang menjual juga harus lego. Lah iya kalau yang menjual, karena dia bisa menjual harga hewan dengan setinggi-tingginya, tapi ya setidaknya ada tawar-menawar. Ada transaksi. Lah transaksi itu kan ada tawar-menawar. Ada akad, ada kesepakatan, ada kobul. Nah, sehingga kalau harganya sudah deal, sudah terjadi kesepakatan, maka dari harga yang ada, itu Allah akan melipatkan 700 kali lipat harta yang telah dikeluarkan. Misalnya harga kambing 3 juta rupiah. Ada tawar, oh ini saya bagaimana kalau 2,5 misalnya. Yang menjualnya tidak masalah. Oh ya sudahlah, karena ini untuk kegiatan-kegiatan dan ini saya sudah untung, maka 2,5 juga boleh. Maka 2,5 juta dilipat gandakan 700 kali lipat. Inilah yang juga membuktikan bahwa kita itu hanya menginginkan, berhajat untuk kurban dan bertransaksi. Dari bertransaksinya saja itu Allah sudah melipat-lipat gandakan ganjaran atau pahala yang diberikan pada orang yang berkorban. Setelah transaksi itu bisa dilakukan dan terjadi kesepakatan dan terjadi pembayaran, maka tentu saja harta itu dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Itu yang dilipatkan siapa? Ya, dilipatkan adalah orang yang membayar atau yang membeli, bukan yang menjual. Apakah yang menjual tidak mendapatkan ganjaran? Ya, sangat mendapatkan ganjaran, karena dia meringankan, setidaknya tidak memberatkan. Tidak memberatkan dan memberikan kesempatan mereka untuk bisa berkorban. Karena kalau tidak ada penjual, ya pembelinya mau beli apa? Ya tidak ada. Ada penjual, ada pembeli, tapi barangnya tidak ada. Ya sama saja tidak akan berhasil sesuatu dengan baik. Maka artinya penjual dan pembelinya pun mendapatkan ganjaran. Kalau sudah terjadi pengkondisian itu, maka dalam kesempatan berikutnya tentu yang harus dipahami adalah bagaimana mengkondisikan sesuatu ke arah yang lebih baik. Itulah hebatnya Wali Songo yang senantiasa mengkondisikan sesuatu untuk kemaslahatan umat. Maka nun sewu, kalau kita berziarah di tempat-tempat makom wali, itu setidaknya kita harus mengerti
Doa apa yang sering dibaca oleh wali yang kita ziarahi tersebut? Tadi saya sebutkan kalau kita ziarah ke Kudus, tempatnya Kanjeng Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq, kita sering-sering membaca Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likuling Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Itu adalah doa yang sering dibaca oleh Syekh Ja'far Shadiq. Dan kalau kita berziarah ke sana, ke makam Sunan Kudus, mestinya kita sering baca-baca itu. Karena menghormati dari Kanjeng Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq tadi. Yang paling menakjubkan adalah bahwa maklumat dari Kanjeng Sunan Kudus itu untuk tidak menyembelih sapi di Kabupaten Kudus atau di daerah Kudus itu sampai dengan sekarang masih berlangsung. Bahkan kalau panjenengan kita semua cari soto sapi di Kudus mungkin akan tidak ada. Kalau soto kerbau banyak. Artinya apa? Pembudayaan, penghormatan wali kepada siapapun, apapun, dan bagaimanapun jenisnya, tentu saja ini masih dihormati oleh masyarakat sekitar. Sehingga waktu itu banyak umat Hindu yang masuk Islam karena kagum, takjub, dan hormat kepada Kanjeng Sunan Kudus. Kembali kepada proses kurban tadi, kalau sudah sampai pada saatnya tanggal 10 Dzulhijjah, orang disarankan untuk berkurban karena berkurban ini tidak hanya sekedar tanggal 10 tapi juga 10, 11, 12 dan 13 di bulan Dzulhijjah. Kalau tanggal 10 itu disebut hari Nahar atau Yaumin Nahar. Kalau 11, 12, 13 itu adalah Yaumit Tasyrik, hari Tasyrik. Di mana pada saat hari Tasyrik dan Yaumin Nahar ini orang tidak boleh berpuasa, apapun puasanya. Puasa dalail juga tidak boleh, yang biasanya dalail itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi ketika berada di hari Tasyrik, di Yaumin Nahar, itu mereka tidak boleh berpuasa. Dan yang paling penting lagi adalah ketika hewan itu sudah akan disembelih, sudah berada di tempat penyembelihan, posisi siap untuk disembelih, maka seluruh makhluk yang ada di dalam bumi, tidak hanya sekedar di permukaan bumi, tapi di dalam bumi, sampai dengan langit Sab-7, langit lapis 7, mohon maaf saya agak salah dalam bicara, langit Sab-7, ya, itu mereka memberikan, mendoakan kepada orang yang berkurban, memintakan maaf. Ini luar biasa. Tidak hanya sekedar makhluk Allah yang manusia, tetapi selain manusia dari dalam bumi sampai langit Sab-7, semuanya mendoakan dan meminta maafkan orang-orang yang berkorban ini. Dan ketika sudah terjadi penyembelihan, darah yang mengalir, 1 tetes darah, itu malaikat diutus Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya 1 tetes darah itu Allah mengutus 10 malaikat. Kalau kita bayangkan, kalau 1 kambing itu ada berapa tetes darahnya?
Kalau satu lembu atau sapi itu berapa tetes jumlah darahnya. Setiap satu tetes Allah mengutus malaikat, 10 malaikat untuk mendoakan yang berkurban ila yaumil kiamah, sampai dengan hari kiamat. Ini membuktikan bahwa betapa besarnya fadilah, ahamiyah, azimah, dan proses-proses yang terjadi pada saat berkurban. Dari awal itu sudah dilakukan. Dari transaksi sudah ada pahalanya. Dari saat niat saja sudah ada pahalanya. Maka nun sewu, bagi yang berkesempatan, ini aja sekedar himbauan untuk tahun ini. Dari jamaah haji Indonesia, ini ternyata 70.000 lebih adalah lansia. Sehingga dalam hal ini, supaya kita membantu mereka-mereka yang mengadakan ibadah haji, baik pada saat mabit, wukuf, dan seterusnya, maka tanggal 8 dan tanggal 9 itu disunahkan untuk berpuasa, yakni puasa tarwiyah dan puasa arafah, supaya saudara-saudara kita, pini sepuh kita yang berada di Saudi Arabia, di Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam berhaji. Kenapa jumlahnya banyak sampai 70.000? Bahkan konon tahun depan lebih banyak lagi. Sekarang ini dari 280 atau 218.000 jamaah haji yang datang dari Indonesia ke Makkah, Madinah, itu 70.000 lebih adalah lansia. Lansia itu hitungan umurnya adalah di atas 69 tahun sampai dengan 85 tahun atau tidak terbatas. Bahkan jamaah haji yang paling sepuh pada tahun ini adalah 101 tahun. Beliau bisa beribadah haji. Inilah yang menjadikan kita sebagai satu kondisi, kita harus merasa bersyukur bahwa kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Dan yang paling penting adalah nun sewu, bagi yang belum bisa berkurban, maka tanggal 10 itu monggo, mungkin kita beli daging saja atau beli hewan, mungkin ayam atau entok atau bebek atau apa, silakan, tapi jangan diniatkan untuk kurban. Kita niatnya untuk menghormati hari raya kurban. Kita sembelih, kita makan seluruh keluarga, karena jangan sampai menjadi lidah yang sial. Lidah yang sial itu lidah yang ketika di hari kurban mereka tidak mendapatkan daging kurban dan tidak bisa dahar daging kurban. Maka biasanya hewan kurban setelah disembelih, dimasak atau dibagikan dulu pada masyarakat, kemudian dimasak, satu puluhan atau satu suapan itu yang ada daging kurbannya itu dianggap memerdekakan 10 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Inilah yang menjadikan kita harus optimis. Kita niatkan. Apakah kita mampu atau belum mampu, setidaknya kita harus niat bahwa tahun ini saya harus bisa kurban. Minimal satu keluarga, satu yang berkurban. Kalau 2 bagaimana? Ya tidak apa-apa. 3 bagaimana? Tidak apa-apa. Isinya keluarganya 5, kurban 5 kambing, ya tidak apa-apa. Karena itu adalah bagian dari kemampuan. Tapi kalau memang bisa, wah ya saya satu sajalah, ya tidak apa-apa. Artinya apa? Semangat. Bukan masalah bagaimana kurbannya, tapi semangat berkurban harus tetap ada. Meskipun hari ini belum punya uang. Loh bagaimana Pak kalau besok saya utang? Loh utang boleh, tapi disaur. Jangan sampai utang untuk kurban, dagingnya ditum-tum atau dibagikan, kemudian wah ini sudah saya tum ya, saya nggak usah nyaur ya. Wah itu bahaya itu. Namanya utang tetap utang.
Tapi hemat saya yang berkemampuan lebih saja dan yang ikhlas saja, kalau seseorang atau pribadi sudah mengerti pahalanya, sudah mengerti fadilahnya, kok melakukan berarti beliau atau dia atau mereka atau kita berarti bisa mengambil hikmah positif. Tapi kalau memang belum, yang penting niat saja dulu. Semoga di tahun depan atau di saat kurban yang berikutnya kita bisa. Dan tidak perlu cemas. Karena kesempatan kurban kan ada 4 hari. 10, 11, 12, 13, 14. Artinya kalau nggak tanggal 10 ya nanti tanggal 11-nya. Kalau nggak tanggal 11 ya 12. Kalau nggak 12 ya 13. Kalau nggak 13 ya 14. Setelah kita memahami ini, maka setidaknya persiapan-persiapan baku yang perlu dilakukan adalah tentu dipersiapkan orang yang ingin berkorban. Kalau satu keluarga mungkin ada satu yang ditunjuk untuk bisa menjadi sohibul kurban, maka beliau atau mereka atau dia itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu tidak boleh memotong rambut dan memotong kuku sampai dengan hari berkurbannya. Jadi kalau misalnya kita nyembelih kambingnya atau sapinya tanggal 11 Dzulhijjah pas hari tasyrik, karena tanggal 10-nya itu tidak ada yang sempat karena mungkin kesibukan karena saking banyaknya kurban, ya tanggal 11. Jadi bukan di hari nakhernya tanggal 10-nya. Tapi kalau bisa tanggal 10 ya tanggal 10. Pertanyaan berikutnya adalah kapan tanggal 1-nya? Tentu kami biasa, kalau saya karena saya tidak paham terhadap ilmu hisab, saya akan mengikuti ketetapan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah menetapkan, sidang isbatnya ditetapkan kapan, itu kita tentu sami'an wa ta'atan. Kita memerhatikan, kita mendengarkan dan kita taat pada aturan pemerintah. Dalam hal ini tentu mereka yang lebih tahu tentang bagaimana mengkondisikan hal tersebut. Maka yang paling penting lagi adalah diupayakan untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan hewan kurban, kesehatan diri kita, dan hal-hal lain, sehingga tentu saja itu menjadi sebuah perhatian yang besar bagi kita. Dan di bulan Dzulhijjah ini, mari kita semangati diri kita untuk selalu kumawulo, selalu bertafakur, tadabbur, dan selalu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita dari waktu ke waktu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan yang paling penting lagi adalah semoga harta yang kita manfaatkan adalah harta yang halal, harta yang baik. Ilmu yang kita manfaatkan adalah ilmu yang benar-benar manfaat dari para alim, para ulama yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga hidup kita lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga rezeki kita melimpah sampai dengan dzurriyyah kita juga mendapatkan rezeki yang juga melimpah. Saudara-saudara kita juga sama mendapatkan rezeki yang melimpah. Andai kata ada tanggungan-tanggungan yang belum selesai, utang piutang atau apapun, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang telah mendukung kami secara maksimal dan optimal, sehingga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dibantu dengan panjenengan semua, kita semua masih bisa memberikan yang terbaik sampai dengan detik ini. Semoga yang demikian ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.